tempat duduk yang manis ya. Ambil Alkitabnya, kita akan menyanyikan lagu Ciptaanmu. Hijau teduh, anggun dan indah, bak lukisan, kagumku atas karyamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Bila kulihat bulan purnama dan bintang terang indah di langit, bak lukisan, kagumku atas karyamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Hanya pada Adik-adik, kita kan sudah menyanyi. Sekarang kita mau berdoa ya. Ikutin Kak Olin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Tuhan, saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal sampai akhir. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memujikan Yesus pokok. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita untuk Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk yang manis ya, dan jangan lupa untuk mengambil Alkitabnya. Kalau sudah, sekarang kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik silakan melipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus menjamah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Apa itu bait Allah? Bait Allah yaitu tempat beribadah. Sekarang yang kita kenal adalah gedung gereja sebagai tempat beribadah. Ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang di sana tidak lagi menjaga keindahan bait Allah. Mereka tidak lagi menjaga kebersihan. Mereka membuat halaman bait Allah seperti pasar atau seperti tempat orang-orang berbelanja. Ketika Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus memperhatikan di sana ada banyak penukar uang, banyak pedagang-pedagang, ada yang berjualan dan ada juga yang membeli. Yang mereka jual adalah binatang-binatang sebagai kurban persembahan yang akan dipersembahkan. Ketika Tuhan Yesus melihat perbuatan orang-orang itu, Tuhan Yesus sedih dan Tuhan Yesus marah melihat perbuatan mereka. Kemudian Tuhan Yesus mengusir semua orang-orang yang berjualan ataupun semua pedagang-pedagang itu dari halaman bait Allah. Baik itu para penukar uang maupun yang berjualan binatang-binatang sebagai korban persembahan itu. Karena mereka sudah membuat lingkungan ataupun halaman bait Allah sangat jelek, sangat kotor, bau, dan tidak bersih. Mereka sangat tidak lagi menghormati kekudusan bait Allah. Mereka tidak lagi menghormati rumah Tuhan. Mereka berani menjadikan rumah Tuhan menjadi tempat untuk berjualan, tidak lagi tempat untuk beribadah. Ketika Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus membalikkan meja-meja dan juga bangku-bangku penukar uang dan juga para pedagang-pedagang itu, sehingga uang-uang mereka berhamburan dan binatang-binatang yang tadinya mereka ikat dilepaskan oleh Tuhan Yesus, serta merpati-merpati mereka berterbangan di udara. Demikianlah Tuhan Yesus sangat marah dan juga mengusir mereka semua yang mengotori tempat peribadahan itu, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus mengusir mereka dan membersihkan bait Allah. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada semua orang yang ada di bait Allah pada saat itu,
ada tertulis, rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Lalu setelah Tuhan Yesus selesai berkata-kata, datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Tuhan Yesus di dalam bait Allah itu. Lalu Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan orang-orang buta dan juga orang-orang timpang itu, sehingga mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui mujizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka. Banyak orang-orang yang melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu, namun hanya anak-anak saja yang memuji Tuhan dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Dan Tuhan Yesus sangat mendengar pujian anak-anak itu. Kemudian setelah semuanya selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya pergi ke kota Betania. Adik-adik, perlu kita ketahui ya, bahwa selain kita diajarkan untuk selalu menjaga hati kita kepada Tuhan Yesus, kita juga diajarkan untuk senantiasa menjaga keindahan atau kebersihan tempat peribadahan kita, yaitu gereja. Tuhan Yesus sangat marah loh ketika kita tidak menjaga keindahan atau kebersihan tempat beribadah. Ya Kak Citra, aku kan masih kecil. Aku tidak pernah berjualan di dalam gereja dan aku tidak pernah membawa binatang peliharaan ke dalam maupun di luar gereja, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Iya adik-adik, memang mungkin kita tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu tadi. Tapi adik-adik harus tahu, ketika pada saat beribadah sekolah minggu, adik-adik suka membawa makanan, membawa jajan, minuman-minuman, dan juga mainan-mainan ke tempat beribadah. Kemudian adik-adik suka sibuk sendiri, makan-makan, sibuk minum-minum, sibuk berbagi jajan, sibuk mainan HP, sibuk bermain-main. Pada saat beribadah, perbuatan itu sudah membuat Tuhan Yesus marah, dan perbuatan itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus loh adik-adik. Jadi adik-adik harus tahu ya, kalau ketika kita beribadah sekolah minggu, kemudian kita suka membawa jajan, suka makan-makan sendiri, suka bermain sendiri, pada saat beribadah Tuhan Yesus tidak suka dan Tuhan Yesus bisa marah loh. Kemudian ketika adik-adik suka membuang sampah sembarangan, baik di dalam maupun di luar gereja, itu pun adalah perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Adik-adik harus tahu kalau Tuhan Yesus tidak suka kepada anak-anak yang tidak taat, yaitu tidak taat menjaga keindahan dan juga kebersihan tempat beribadah. Tapi Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak yang taat beribadah dan terlebih taat menjaga keindahan atau kebersihan tempat beribadah, yaitu gereja. Adik-adik, kita harus selalu mengingatnya, yaitu menjaga keindahan dan kebersihan tempat peribadahan kita ya. Karena bait Allah, tempat beribadah
ataupun itu yang kita sebut sekarang adalah gereja, itu adalah rumah doa, tempat kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Di sana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tempat itu adalah tempat yang kudus, tempat yang suci, dan kita tidak boleh mengotorinya. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak Tuhan Yesus suka di dalam maupun di luar gereja. Kita harus menjaga kesucian rumah Tuhan. Kenapa ya Tuhan Yesus marah atau tidak suka kalau ada anak-anak yang suka makan-makan, minum-minum, bermain sendiri pada saat beribadah? Karena Tuhan Yesus tidak mau adik-adik sibuk sendiri pada saat beribadah. Tuhan Yesus mau supaya ketika adik-adik datang beribadah, adik-adik fokus kepada Tuhan Yesus. Adik-adik konsentrasi beribadah kepada Tuhan Yesus, tidak memikirkan makanan, tidak memikirkan mainan, tidak memikirkan minuman, tetapi fokus kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mau kalau adik-adik pergi sekolah minggu, yang dibawa adalah Alkitab. Alkitab dan juga hati adik-adik. Bukan makanan, bukan jajan, bukan minuman, dan juga bukan mainan. Tetapi Alkitab dan juga hati adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kita harus selalu mengingat di dalam diri kita bahwa gereja itu adalah tempat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Gereja itu adalah rumah Tuhan, rumah yang sangat kudus, rumah yang sangat suci. Kita harus menjaga kebersihan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam maupun di dalam gereja. Oke adik-adik? Iya, kita harus menjaga keindahan tempat peribadahan kita. Yang terpenting adalah kita selalu membawa Alkitab dan juga hati kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dengan berbuat seperti itu, kita menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Ikutin Kak Citra berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk kami taat, menjaga keindahan ataupun kebersihan tempat peribadahan kami. Ajari kami Tuhan Yesus supaya kami tidak membuang sampah sembarangan di dalam maupun di luar gereja. Ajari kami juga supaya kami tidak lagi membawa makanan, minuman, jajan-jajan, dan juga mainan pada saat beribadah. Ajari kami untuk kami selalu membawa Alkitab dan hati kami ketika kami datang beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, ajarilah kami supaya kami selalu taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu 1, 2, 3. Ikuti gerak kakak-kakaknya ya. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Yuk kita berdoa buat persembahan. Ikuti Kak Eli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami dan tangan kami yang memberi ini ya Tuhan. Kiranya berguna buat kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai.